pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita bisa melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. 3 bulan menghuni sel tahanan, Mark Sungkar akhirnya menghirup udara bebas. Saskia dan Shiren Sungkar rela menjadi penjamin agar sang ayah bisa bebas. Apa saja fakta mengejutkan di balik kepulangan Mark? Mengapa saat ayahnya bebas, Saskia dan Shiren tak datang untuk menjemput? Benarkah lantaran berbeda pendapat dengan Santi Asoka, sang ibu sambung, Saskia dan Shiren memilih tak campur tangan dalam penjemputan ayah mereka di kejaksaan? Berbeda karena kesenjangan usia, di mana Santi lebih muda 45 tahun dari Mark, membuat rumah tangga mereka sering dilanda konflik. Bersama saya, Dias Lestari, kita akan mengupas di balik kebebasan Mark Sungkar hanya di Berita Artis Ternama Barista. 10 hari terakhir bulan Ramadan begitu ditunggu-tunggu umat Islam. Jika 10 hari pertama Ramadan penuh rahmat dan kasih sayang Sang Halik, 10 hari kedua adalah fase maghfirah atau ampunan. Maka 10 hari ketiga adalah fase itnun mainanar atau pembebasan dari api neraka. Siapa yang khusyuk menjalankan ibadah puasa hingga 10 hari kedua akan mendapat berkah di 10 hari terakhir Ramadan. Berkah itulah yang menghampiri aktor Mark Sungkar, terdakwa kasus korupsi dana triathlon Asian Games 2018. Aktor berusia 73 tahun itu dibebaskan dari belenggu penjara. Angka cantik di mana ia bebas tepat pukul 5 sore tanggal 5 bulan 5 atau tepatnya Rabu lalu, seolah menjadi rencana indah Tuhan untuk Mark Sungkar. Terdakwa saat ini sudah berusia 72 tahun lebih dan tahun ini 73 tahun. Amin. Dan kemudian untuk pemulihan kondisi kesehatan terdakwa yang sudah berusia lanjut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dari tim penasihat hukum terdakwa untuk pengalihan penanganan terdakwa Mark Sungkar dari rutan atau rumah tahanan Kejaksaan Agung menjadi tahanan kota adalah patut dan beralasan, dan pelaksanaan ini dalam penetapan tersebut dilaksanakan sejak tanggal hari ini 5 Mei 2021. Sekaligus saya terima kasih kepada seluruh sahabat, teman, pejabat tinggi maupun tetangga-tetangga, istri, semua keluarga yang mendoakan, yang berusaha untuk mengurangi beban saya sehingga saya tidak lagi ditahan di dalam, menjadi tahanan luar. Kalau masalah saya ditahan itu fisik, secara batin saya tidak merasa ditahan sebagai orang yang beriman. Saya diminta Allah mendekatkan diri kepadanya dan ini saya syukuri. Ya, benar-benar saya syukuri, saya nikmati ibadah selama ini. Bahkan ketika di sebelum bulan puasa juga tetap puasa Daud tetap jalan, puasa Ramadan ini benar-benar hikmah yang begitu besar, alhamdulillah. Ya, penyakit COVID-19 dan masa recovery yang menguras fisik dan mental seolah tak mengurangi kehusyuan Mark dalam menjalankan ibadah. Ia bersyukur doa-doanya diijabah oleh Allah melalui 2 putrinya yang soleha, yaitu Saskia dan Shiren Sungkar. Saskia dan Shirenlah yang menjadi penjamin kebebasan Mark. Nama besar Saskia dan Shiren sebagai selebriti dan influencer muslimah membuat pihak kejaksaan tak ragu mengubah status hukum Mark menjadi tahanan kota tanpa jaminan rupiah. Sejauh ini cuma jaminan orang saja. Kan dalam KUHP itu kan orang penjamin itu bisa uang atau orang gitu ya. Jadi bisa berupa dalam bentuk uang atau dalam bentuk orang. Nah kebetulan untuk kepentingan penangguhan Pak Mark ini kita jaminkan orang gitu ya, yaitu public figure. Itu yang kita ajukan kemarin. Seperti itu. Tadi yang menjaminkan 2 anak itu siapa Pak Leo? Ya anak saya cuma 2 yang Hanya perempuan. 2, yaitu Shiren dan Rizkia. Shirin dan Saskia ya. Saskia Sungkar dan Shiren Sungkar. Itu
itu mereka bertindak sebagai penjamin bahwa pada dasarnya Pak Mark Sungkar itu tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan, seperti misalnya melarikan diri atau mengulangi tindak perbuatannya dan seterusnya. Di balik pembebasan Mark, netizen yang super kepo seolah tak henti melontarkan pertanyaan sumbang. Jika memang Saskia dan Shiren yang menjadi penjamin kebebasan, mengapa mereka tidak ikut menjemput sang ayah di kejaksaan? Apakah karena Saskia Shiren enggan tampil di depan wartawan bersama sang ibu sambung yang usianya lebih muda dari mereka? Untuk menjemput juga gimana Om? Memang saya larang, jadi istri yang menjemput. Iya. Teh, rasanya seperti apa akhirnya bisa kumpul bareng lagi? Alhamdulillah senang, bersyukur bisa merawat lagi, melayani lagi, alhamdulillah. Yang penting sekarang sudah bisa pulang, saya bisa berjabat tangan, bisa meluk istri, anak-anak, cucu, tidak fiktif lagi. Tinggal di mana Om? Tinggal di mana? Tinggalnya saya tidak boleh memberitahu karena takut diudak-udak oleh teman-teman Anda. Tapi di Jakarta ya Om? Tapi stay di Jakarta tapi Off the record. Pernyataan Mark lagi-lagi memancing opini publik dan netizen. Terlebih mantan suami Fani Bauti itu juga merahasiakan domisili tetap selama menjalani tahanan kota. Tapi yang sudah pasti, Mark tentu tak akan menunda pertemuannya dengan sang cucu Ukasha Muhammad Syahki, putra Saskia dan Irwansyah. Momen mengharukan pun terjadi kala Mark bertemu dengan penerus terahnya. Kamu kurus-kurus, dosanya hilang semuanya. Kamu yang udah lama banget ya ketemu. Terakhir ketemu aku kan jenguk. Ya Allah Karim, ini persis gua kagetannya. Persis gua kagetannya, ya Allah. Opanya nak, Insya Allah. opanya pulang. Yang bikin netizen gemas saat dibelai Opa Mark, Ukasha menggeliat lalu terbangun dari tidurnya. Pengen cium air. Allahumma salli ala Muhammad. 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 Engkong nggak? Engkong. Engkong. Kembaran Ukasha.
Iya kayak Okasa apa? Enggak kayak mama. Harap banget kan anak pipinya kayak mama. Iya enggak Kama? Sama-sama berlemak. Kama kayak ini enggak Kak? Mukanya aja lagi. Saat bercengkrama dengan Ukasha, putra bungsu Mark Yusuf Sungkar datang berbarengan dengan Teku Wisnu menantunya. Dengan sama rotinya itu maju. Putihan ya? apa? Putihan. Putihan. Itu kayak roller coaster, gue bilang sama tadi gitu. Tapi yang membuat netizen salah fokus adalah momen pertemuan Mark dengan Khalid Schumacher, suami dari mantan istrinya. Khalid yang berkewarganegaraan Belanda memilih menjalankan Ramadan dan Idul Fitri di Indonesia bersama sang istri serta anak-anak dan cucu-cucu sambungnya. Dia selalu doain lo Kak. Masih bisa bahasa Indonesia? Don't start crying. I'll cry too. Dia mau crying. Lantas, seperti apa persiapan Mark menghadapi sidang lanjutan Tipikor pada 11 Mei mendatang? Benarkah Mark memutuskan tinggal di Cisarua, Puncak Bogor? Seperti apa pula hebohnya belanja bulanan ala Papa Irwan dan Abi Wisnu? Keinginan Saskia dan Shiren Sungkar untuk merawat sang ayah selama menjadi tahanan kota harus pupus karena Mark Sungkar memilih tinggal di Cisarua, Puncak Bogor bersama istrinya. Selama masih ada istri yang merawat, Mark tak ingin merepotkan anak-anaknya. Toh perhatian Saskia Shiren sudah lebih dari cukup karena mereka rela pasang badan demi menjamin kebebasannya. Hanya saja kemarin sore saat disambangi tim MNC Media di kediamannya, Mark menyampaikan sepucuk surat yang menyatakan ketidaksiapannya menjalani wawancara. Ya, Mark berharap bisa menemui wartawan hari Selasa 11 Mei mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena sidang sebelumnya berlangsung alot lantaran jaksa penuntut umum menghadirkan saksi yang memberatkan. Mark dan kuasa hukumnya sudah siap dengan strategi khusus. Pertanyaannya, selama sekian hari di 2017, apakah Ibu melihat kegiatan setiap hari mereka ada di hotel? Kegiatan ya? Mereka makan siang, makan malam itu ada, dan juga yang di rumah, jadi saya tahu persis itu. Oke, tapi latihan di hotel? Latihan tidak di hotel. Tidak di hotel. Pada waktu itu pertanyaannya lagi, 2017, berapa kali atlet itu dibuat stres karena hotel minta tolong dong pembayarannya kok belum juga, ya? Ada lagi, Bu, yang saya terima laporan dan yang diminta untuk dibayar, itu yang kami bayarkan, ada kegiatan atau menginap ya, bukan kegiatan. Jadi menginap di sana selama 1 minggu atau 10 hari saya tidak. Itu bagi aku.
Kalau untuk korban saya tidak ada kegiatannya Pak. Tolong dipisahkan antara menginap dengan kegiatan. Oh, saya tidak ada yang menginap di sana. Tidak ada yang menginap. Tidak ada yang menginap. Iya. Kita punya bukti, kita punya alat bukti yang sudah kita siapkan bahwa pada hakikatnya Pak Mark itu tidak bersalah. Tapi karena untuk kepentingan persidangan kan tidak mungkin saya uraikan satu-satu gitu ya. Karena pemeriksaannya belum berjalan ke arah itu. Tapi sebagai tim kuasa hukum, strategi itu telah kita siapkan untuk nantinya kita akan menghadirkan dalam pemeriksaan persidangan selanjutnya. Sebagai kuasa hukum sekaligus kerabat dekat, Fahri Bahmid siap membebaskan Mark dari dakwaan. Sejumlah bukti dan fakta baru terkait drama dan intrik-intrik hukum yang menunggangi kasus korupsi dana triathlon Asian Games 2018 itu sudah diracik dalam pledoi yang akan dibacakan pada sidang berikutnya. Jadi upaya hukumnya kita akan maksimal dalam menyiapkan pledoi gitu ya, dalam menyiapkan pembelaan. Jadi saat ini kita konsentrasi kepada bagaimana menguliti saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Jadi saksi-saksi fakta yang diajukan oleh jaksa itu nanti kita akan betul-betul mengejar kebenaran material. Sejak awal, Mark merasa dikriminalisasi oleh oknum pejabat yang tak suka dengan transparansi yang diterapkannya. Sejak ia menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia untuk masa jabatan 2015 hingga 2020. Tapi sebelum masa jabatannya berakhir, Mark tersandung kasus korupsi dan merasa dikudeta dari jabatannya. Padahal menurut Fahmi Bahmid, tudingan memperkaya diri dan orang lain dengan menilap uang negara senilai 694,9 juta telah Mark klarifikasi di tingkat penyidikan. Bahkan tahun 2019, Mark sudah mengembalikan uang yang masuk ke rekeningnya. Yang terasa aneh bagi Mark, kasus itu berlanjut ke tingkat pengadilan hingga ia dijebloskan ke sel tahanan Tipikor sejak Februari lalu. Jadi sejak semula di tingkat penyidikan itu dugaan gitu ya. Jadi status uang itu kan dugaan kerugian keuangan negara 200 juta lebih itu sudah dikembalikan oleh Pak Mark Sungkar dan diserahkan kepada penyidik. Dan itu sudah diserahkan. Lalu benarkah dugaan korupsi menguat lantaran Mark menjalankan aksi nepotisme di mana istri mudanya Santi Asoka duduk sebagai bendahara di jajaran pengurus Federasi Triathlon Indonesia? Tapi istri Pak Mark, Teh Santi diperiksa juga Bang? Apa gimana Bang? Iya, dalam perkara ini diperiksa. Istrinya Pak Mark kan jadi bendahara ya Bang? Di sini, Bang. Tidak, bukan. Bendahara itu kan ada namanya Sita. Kalau istrinya Pak Mark itu kan cuma memberikan bantuan teknis saja secara administratif kepada Pak Mark gitu ya. Jadi urusan administrasi Pak Mark itu memang istrinya yang meng-hire gitu ya, yang meng-handle. Karena dia merangkap segalanya gitu ya. Segalanya tuh apa aja? Ya, asisten, sekretaris. Saya sebelum nikah emang sekretaris pribadinya Bapak. Oh gitu. Justru kepinjotnya karena itu, gitu serba bisa. Baru mau nanya, jadi awal ketemunya, tapi sebenarnya Saya asli orang Puncak, asli orang daerah situ. Iya. Sosok Santi memang sempat menjadi sorotan netizen karena ia sempat diusir dari ruang sidang. Istri yang lebih muda, 45 tahun dari Mark itu, juga sempat gerah dengan pertanyaan wartawan yang hadir di persidangan lantaran terus memberondongnya dengan pertanyaan seputar isu keretakan rumah tangga. Tapi bagaimana sebenarnya rumah tangga Mark dan Santi yang dibina sejak 4 tahun lalu itu? Benarkah Santi kurang dekat dengan anak-anak sambungnya, terutama Saskia dan Shiren? Nah, waktu ngelamar ini yang lucu gitu ya. Lamarnya saya singkat saja. Waktu ditanya mau apa, saya bilang izinkan saya membahagiakan anak bapak. Bengong sebentar terus dia tanya, lalu kapan? Loh, saya kaget kan. Loh, kapan apanya? Belum dijawab boleh atau enggak, tapi udah nanya kapan ya. Jadi total berapa nih terpautnya? Cuman berapa ya? Cuman 20. 20. Enggak dong.
45. 45. Hah, 45 tahun? 45. Tapi waktu menikah masih... Masih datang. Jadi ini yang protes 4-4-nya? Enggak, Yusuf diam aja. Jadi yang protes ini 3. Ya, terutama Jamila yang protes dari Belanda. Iya, Jamila yang terus Sirin kenapa juga katanya? mempertanyakan. Jamila ini anak yang pertama? Anak pertama dari istri Belanda. Kenapa katanya? Ya gitu. Nggak ada yang lebih tua. Nggak ada yang lebih tua gitu. Ya pastilah ya, pertanyaan Iya. wajar banget. Betul. Tapi kalau anak-anak sendiri akhirnya ada nggak sekarang? Tadi kan sebelum menikah nih, tanggapan mereka, komen mereka, request mereka ke papanya. Setelah Jadi menikah, sahabat mereka. mereka ada komen sekarang? Jadi sahabat. Kalau saya sulit dihubungi atau mau nyarinya nanya ke aku. kira-kira moodnya papa gimana, nanya ke Santi. Ada Sangat dekat anak-anak. Ya, kita selalu support dan mendoakan yang terbaik. Kita tahu papa seperti apa orangnya gitu ya. Ya, sebagai menantu, Teguh Wisnu dan Irwansyah hanya bisa memberikan support lewat doa dan dukungan moral. Mereka ingin sang mertua menjalani masa tuanya dengan tenang. Setelah turun gunung dari puncak Bogor untuk menghadiri sidang lanjutan, Mark kabarnya akan mampir ke rumah Saskia Irwan. Keluarga Sungkar dikabarkan akan menjalani hari terakhir Ramadan di Jakarta. Untuk persiapan menjamu sang mertua, mereka sibuk berbelanja. Seperti apa hebohnya Irwan dan Wisnu belanja kebutuhan lebaran? Kita berdua mau ngapain? Tahu kemana kita nih? Gas juga sama ibu-ibu, suruh belanja. Gue ini deh. Kalau dikitan? Enggak. Itu dari Kia. Tolong beliin bumbu dapur. Ada. Tahu deh gue bumbu dapurnya bingung gue. Minyak goreng, beras, kaldu ayam, ayam potong, udang, ikan nila. Beli sayuran hijau untuk ASI. Gue nggak tahu buat apaan, gue nggak pernah ASI. Gimana sih? Cari nanti di sana. Katup nggak mungkin ada deh kayaknya. Kalau bayam ada deh. Ada sake gigi. Ini bumbu nih, yang ketumbar segala macam kan tadi ada kan? Garam. Oh ya itu ketumbar. Kemiri, ketumbar, jahe, lengkuas. Cukup. 500. Terus ikan nila. Nggak ada. Gue kira siapa yang ambil. Ikan nila nggak ada. Itu dari Talo, Bos. Waduh. Dari Talo itu. Mas, ikan nila. Ya, tinggalin aja, Mas, nggak apa-apa. Mujair. Enggak ada kosong. Pancing diri. Lo denger nggak sih ikan nila kosong? Yang sama kayak ikan nila apa sejenis? Bening enggak ada kosong di sini. Enggak maksudnya? Mujair tapi kosong. Mujair juga apa lagi selain itu? Enggak ada. Nggak ada lagi? Iya. Aduh. Ya Allah, angkat dong. Udah, Masya Allah, Alhamdulillah. Pak Sungkat. Alhamdulillah. Sorry ini. Ini belanjaannya? Iya. Kok dikit banget? Ujian yang diberikan Tuhan sejatinya membuat seseorang menjadi kuat dan tangguh dalam mengarungi kehidupan. Semoga kebebasan Mark Sungkar menjadi pertanda baik dan Mark mampu membuktikan jika dirinya tak bersalah dalam kasus korupsi dana triathlon senilai 694,9 juta rupiah. Sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Saya Dias Lestari pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus berita artis ternama Barista setiap hari Sabtu dan juga Minggu hanya di RCTI.